Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan gambut semakin meluas terjadi di 4 wilayah di Kabupaten Pali. Harga beras naik, kini harga beras lokal di Ogan Komering Ulu Timur mencapai Rp12.500 per kilogram. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang membuka layanan ramah HAM memudahkan lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas mengurus paspor. Kita ke informasi pertama. Kebakaran lahan gambut terjadi di 4 wilayah di Kabupaten Pali. Upaya pemadaman pun dilakukan melalui jalur darat maupun udara dengan menerjunkan helikopter pembom air. Sejumlah titik api dan kepulan asap begitu nampak dari pantauan udara di lahan kawasan Kecamatan Talang Ubi, Panukal Utara, Tanah Abang, dan Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Lahan yang terbakar sebagian besar merupakan lahan gambut. Lahan tersebut cukup jauh dari pemukiman penduduk. Selain menerjunkan puluhan personel Satgas Karhutla dari berbagai instansi, pemadaman dibantu melalui jalur udara dengan menerjunkan 2 helikopter pembom air. Namun luasnya lahan gambut yang terbakar membuat pemadaman sulit dilakukan. Sampai hari ini titik hotspot ada 50 titik hotspot yang tersebar di beberapa kecamatan. Tapi sementara ini kita memang kewalahan untuk mematikan di lahan gambut. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pali, hotspot atau titik panas di Kabupaten Pali selama beberapa hari terakhir berjumlah 50 titik panas. Meski demikian, luas lahan yang terbakar dan penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Pali. Teddy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang ibu rumah tangga di Palembang diduga berselingkuh dengan pria lain saat sang suami di dalam penjara. Diduga sang istri hamil dan melahirkan seorang bayi yang kemudian dijual pada orang lain. Herman, warga Tegal Binangun Pelaju Palembang mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Dia melaporkan istrinya telah melakukan perzinahan dengan pria lain saat ia masih di dalam penjara. Bahkan hasil dari hubungan tersebut, sang istri diduga hamil dan melahirkan seorang bayi. Selanjutnya sang bayi telah dijual kepada orang lain. Usai keluar dari penjara di Provinsi Riau, Herman mengaku mendapat informasi tersebut dari anak dan kakak iparnya. Lagi jalani hukuman kan? Iya. Setelah aku bebas, ketahuannya dari anaknya sama ayahnya buka semua. Jadi bayi itu kemana sekarang? Bayi itu dijual kan? Anak itu jual, Pak. Dijual. Jual tahu Pak, jual di mana itu, Pak? Kalau keterangan dari ayahnya dengan kawan ayahnya dokter, tapi alamat aku tidak tahu. Tidak tahu, tapi dijual, Pak. Dijual. Berapa bulan umur, Pak? Pokoknya lahiran itulah. Langsung dijual. Berapa, Pak? Yang dengan berapa juta, Pak? Kalau laporan dari anakku nih kan, mamanya ngomong 5 juta. Herman mendesak polisi segera membongkar kejahatan sang istri dan selingkuhannya yang juga tega memperjualbelikan anaknya sendiri. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kabupaten Banyuasin merampok dan memperkosa seorang wanita yang telah mempunyai cucu. Polisi menangkap pelaku yang ternyata adalah residivis kasus pencabulan anak di bawah umur. Rizaldi, 29 tahun, ditangkap tim Jatan Raspol dari tempat pelariannya di Kabupaten Lahat. Rizaldi telah melakukan perampokan disertai pemerkosaan terhadap pemilik toko suku cadang sepeda motor. Korban berusia 57 tahun dan telah memiliki cucu. Korban yang saat itu seorang diri ditodong sebilah parang dan diikat. Usai mencuri barang berharga, pelaku bahkan memperkosa korban. Pelaku langsung kabur saat suami korban tiba di rumah. Perampokan atau pencurian kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan, ya. Jadi untuk yang bersangkutan sendiri merupakan orang yang dikenal oleh korban.
dan memang dia tahu situasi di seputaran toko tersebut. Nah, pada tanggal 12 Mei, sekitar sore hari, bersangkutan masuk dari belakang dan mengancam korban. Mengancam dan mengikat korban dan mengambil barang-barang korban. Pada saat diajak ke lantai 2, nah itu si korban diperkosa oleh pelaku. Pelaku dan korban saling mengenal. Pelaku merupakan pegawai di tempat cucian mobil di sebelah toko korban. Pelaku kabur membawa uang tunai sebesar 22 juta rupiah serta ponsel dan barang berharga lain. Ternyata pelaku adalah residivis kasus pencabulan anak di bawah umur dan dipenjara selama 2,5 tahun. Kini ancaman penjara 9 tahun kembali menanti sang pelaku. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Seorang duda di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi karena diduga mencabuli bocah laki-laki. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit saat buang air besar. Dengan tangan terikat, pria berinisial DP digelandang untuk menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Ogan Ilir. Warga Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki yang masih di bawah umur. Kepada polisi, pelaku menyatakan telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap sang bocah hingga 3 kali. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingkan korban dengan uang Rp20.000. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit saat buang air besar kepada orang tuanya. Jadi sering diajak ngobrol, sering dikasih uang, yang namanya anak kecil dikasih uang kan dia merasa nyaman. Namun ternyata dia ada niat tersendiri. Dari di kurun waktu bulan Desember 2023, pengakuan tersangka dia sudah melakukan pencabulan sebanyak 3 kali terhadap korban dengan memberikan uang sebesar 180 sampai 150 ribu. Korban sampai saat ini 1 orang yang melapor. Cuma tidak menutup kemungkinan mungkin ada korban-korban yang lainnya juga. Nanti kami juga coba melakukan mencari informasi terkait korban-korban yang lainnya. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian yang dikenakan korban dan pelaku saat kejadian. Ancaman kurungan penjara hingga 15 tahun telah menanti sang pelaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Tim penyidik Kejari Banyuasin menggeledah kediaman pribadi PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Richard Cahyadi. Istri sang pejabat juga tak luput dari pemeriksaan kasus dugaan korupsi sang suami. Rumah pribadi PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muba Richard Cahyadi digeledah tim penyidik pidana khusus Kejari Musi Banyuasin. Penggeledahan rumah di Komplek Perumahan Villa Gardena 4, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang dilakukan pada Kamis siang. Penyidik juga melakukan pemeriksaan pada istri sang kepala dinas. Tim penyidik menyita 1 mobil berwarna hitam serta sejumlah dokumen yang berkaitan dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, penyidik telah melakukan penggeledahan di rumah dinas PLT Kepala Dinas PMD tersebut. Saat itu, penyidik menemukan uang sebanyak Rp130 juta yang disimpan di dalam kotak sepatu. Atas penggeledahan tersebut, kami juga melakukan penyitaan. Penyitaan berupa 1 unit mobil merek Innova dan 1 lembar sertifikat tanah dan dokumen-dokumen terkait dengan aplikasi Santan. Ada ya termasuk ini apa namanya? Seluruh kades yang ikut aplikasi Santan, ada mungkinan ada 200 saksi. Dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muba berupa pengadaan aplikasi sistem aplikasi nomor tanah desa atau disingkat Santan. Proyek tahun 2021 dipotong alokasi dana desa sebesar Rp22.500.000 tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Proyek ini dinilai mubazir dan tak bermanfaat hingga akhirnya diselidiki oleh penyidik Kejaksaan Negeri Muba. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang.